Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi Note 9 ya, dalam posisi mentok logo seperti ini. Jadi HP-nya tuh nggak bisa masuk menu teman-teman, hanya muncul logo MI dan di bawah terdapat logo Android ya, powered by Android. Restart teman-teman, jadi kadang-kadang dia mati kemudian nyala lagi. Jadi memang akhir-akhir ini untuk Xiaomi Redmi Note 9 agak sering ya mengalami kasus seperti ini. Ada yang stuck logo, ada yang restart, tapi ini masuknya dalam kategori restart karena di logo Xiaomi dia sempat mati kemudian menyala sendiri ataupun menyala lagi di logo MI, jadi dalam kategori restart ya teman-teman. Kalau mentok logo itu stuck di logo ini terus, tapi tidak ada jeda ataupun tidak mati dan nyala di logo MI lagi. Dan sekilas dilihat dari tampilan sudah menggunakan MIUI berapa ini? 14 ya. Ya mungkin MIUI 14 atau 13, saya juga kurang paham sih. Oke, kita bongkar terlebih dahulu di backdoor belakang, kita pastikan di mana letak permasalahan dari Xiaomi Redmi Note 9 yang restart ataupun stuck di logo MI kemudian mati nyala logo MI lagi. Oke kak, biasanya untuk Redmi Note 9 yang masih perawan ya ataupun masih segel, itu di area kamera terdapat lem teman-teman, terdapat double tip, jadi kita harus panaskan supaya lebih mudah kita lepas. Jika lem sudah melunak, tinggal kita lepas backdoornya. Nah ini yang berwarna putih, ini adalah double tipnya. Untuk menghindari putus di fleksibel fingerprint, kita lepas juga untuk fingerprintnya dari backdoor belakang, kita dorong saja ke depan. Oke, sampai terlepas. Dan ternyata benar HP-nya masih segel. Oke, coba kita fokuskan di area mesin atas karena jarang sih untuk Redmi Note 9 yang mengalami restart di area papan cas bawah. Jadi kita lepas dulu baut-baut yang ada di penutup mesin bagian atas. Oke, setelah terlepas semua, kita pastikan sambil kita cas teman-teman, apakah dia bisa masuk ke menu atau kondisinya sama. Oke, saya cari ganjal dulu supaya kameranya tidak kotor untuk lensa kamera. Saya tancap cas malah mati teman-teman. Ini logo MI nya mana ini? Malah menghilang. Oh, nyala sendiri. Oke, kita tunggu dulu. Malah masuk ke recovery. Coba kita pilih reboot. Kita tekan OK menggunakan tombol power ya. Kemudian kita pilih reboot system. Jadi pada kasus umumnya yang terjadi pada Xiaomi Redmi Note 9 yang mengalami restart seperti ini, itu yang pertama, jika kita cas HP bisa masuk ke menu, itu rata-rata permasalahan di baterainya. Kemudian yang kedua, jika kita cas tapi dia masih tetap restart, itu berarti permasalahan ada di IC RF. Kemudian yang ketiga, jika kita cas dia hanya stuck di logo tapi tidak restart juga tidak masuk menu, itu berarti di sistem. Logikanya seperti itu ya. Jadi untuk kasusnya itu kadang lain-lain teman-teman, ada yang di baterainya, ada yang di sistemnya, ada juga yang di RF nya. Tapi kita tunggu dulu, sebelum kita eksekusi kita tunggu dulu, kita pastikan apakah HP ini bisa masuk ke menu atau tidak. Dan ternyata muncul titik 3 di bagian bawah.
kemungkinan besar HP ini bisa masuk ke menu. Untuk bootingnya memang agak lama ya, entah dari faktor MIUI atau penyimpanan yang terlalu penuh, saya juga kurang tahu. Untuk kata sandi saya sudah konfirmasi sama yang punya. Oke, ternyata sambil kita cas dia mau masuk ke menu. Sekarang kita matikan HP-nya dan saya fokuskan di baterainya teman-teman. Kebetulan baterainya juga masih ori. Kita lepas dulu fingerprint dan soket cas bawah dan soket LCD ya. Kita lepas juga untuk soket baterainya. Setelah semua soket terlepas, kita lepas juga lem baterai. Jadi baterainya ini kan terdapat solasi ya, kita lepas saja solasinya. Kita tarik benang teman-teman. Oke, yang sebelahnya kita lepas juga supaya baterainya lebih mudah kita copot. Karena di sini sebelum melakukan proses penggantian baterai, saya akan pastikan dulu permasalahan pada HP Xiaomi yang restart. Namun di cas dia bisa masuk ke menu pada HP ini. Oke, setelah semua solasi terlepas, sekarang kita lepas untuk baterainya. Dan buat teman-teman yang mengalami kasus restart namun dicas tetap restart, bisa coba lepas dulu kaleng IC RF nya. Kalau nggak salah saya pernah bikin videonya. Setelah kaleng IC RF terlepas, bisa kita coba tes dulu HP nya. Jika sudah bisa masuk ke menu, berarti ada di IC RF yang bermasalah. Kemudian buat teman-teman yang ketika dicas dia hanya stuck di logo, jadi tidak bisa masuk ke menu ya, sudah kita tunggu mungkin 30 menit tapi HP-nya tidak bisa masuk ke menu, bisa lakukan hard reset. Oke, sekarang kita lepas dulu solasi di protektor baterainya. Di sini kita akan coba lakukan jumper terlebih dahulu pada fuse baterai untuk menstabilkan tegangan pada baterai ini. Karena biasanya untuk baterai original terdapat fuse, dan fuse itu yang sering trouble teman-teman. Jadi fuse-nya seperti ini ya, kotak kecil terdapat huruf di tengah. Tinggal kita jumper menggunakan kabel jumper ya, ataupun timah gulung juga nggak masalah. Yang penting yang buat kita jumper itu bisa menghantarkan arus. Tujuannya supaya tegangan baterai ini stabil. Dan untuk solusinya ya, itu bisa di jumper, bisa juga diganti baterai, terserah sesuai selera. Jika kurang yakin di jumper ya diganti. Kalau di jumper sudah yakin ya jumper saja teman-teman. Dan pada kasus di lapangan pada umumnya setelah kita lakukan jumper, HP juga aman-aman saja, nggak ada masalah. Mungkin besok trouble-nya ketika baterai sudah kembung, nah itu sudah waktunya kita ganti. Kalau kita punya protektor baterai ataupun soket baterai, kita bisa ganti soket baterai yang original menggunakan soket baterai yang KW. Biasanya untuk soket baterai yang KW itu tidak terdapat fuse ya. Itu kalau memang fuse yang bermasalah, biasanya masalah selesai. Oke, setelah kita jumper, kita bersihkan, dan untuk hasil jumperan kurang lebih seperti ini ya. Agak belepotan teman-teman. Ya maklum, baru pemula. Oke, saya jumper menggunakan timah gulung. Kurang lebih seperti ini ya. Setelah kita lakukan jumper, tinggal kita rapikan kembali. Dan sebetulnya yang mengalami HP seperti ini tidak hanya di Redmi Note 9,
HP yang restart kemudian dicas bisa masuk ke menu itu tidak hanya terjadi pada Redmi Note 9, dan untuk Redmi yang lain pun juga mengalami kasus yang sama ya. Hanya saja memang Redmi Note 9 itu agak banyak permasalahan ya, mungkin ada di sistem dan di ICRF yang menyebabkan sering trouble di stuck logo ataupun restart di logo MI. Ya, kita sebelum melakukan proses perbaikan kita pastikan terlebih dahulu ada di mana letak permasalahannya. Oke, kita ganti menggunakan double tip supaya HP-nya kuat, tidak goyang, karena di atas baterai itu terdapat fleksibel LCD, itu yang penting, dan fleksibel cas. Nanti kalau baterai goyang dan merusak fleksibel LCD ataupun soket LCD itu kan nanti malah tambah parah. Oke, setelah kita tambahkan double tip dan sedikit lem LCD, kita pasang kembali baterainya. Kita rapikan semua yang kita lepas, soket baterai, soket LCD, dan soket fleksibel cas bawah. Kita rapikan sekalian teman-teman, karena kebetulan ini yang punya menunggu. Jadi poin pentingnya ya, yang pertama jika HP restart kita cas dia bisa masuk ke menu, berarti baterai. Kemudian yang kedua, HP restart tapi ketika kita cas dia tetap restart, berarti ICRF. Kemudian yang ketiga, HP stuck logo kemudian kita cas dia tetap stuck logo, sudah kita tunggu mungkin 30 menitan namun tetap stuck logo, itu berarti sistemnya. Oke. Setelah semua rapi, tinggal kita pasang backdoor belakang dan coba kita nyalakan. Jadi untuk menyalakan jangan kita cas ya, kalau kita cas kita nggak tahu nanti HP-nya sudah normal atau belum, jadi kita nyalakan tanpa kita cas. Jadi biarkan tegangan yang menyuplai mesin itu dari baterai, bukan dari charger ya. Sekarang kita nyalakan dulu dan kita tunggu. Dan untuk proses booting agak lama teman-teman, mungkin dari faktor penyimpanan yang terlalu over ya, ataupun hampir penuh, atau bug MIUI, saya juga kurang tahu. Kalau nggak salah ini MIUI 14. Oke, setelah saya nyalakan dan saya tunggu, tapi belum muncul logo titik 3 di bawah teman-teman, tanda-tanda booting. Dia masih stuck di logo MI. Oke, dan akhirnya muncul logo titik 3 di bawah. Kemungkinan besar HP-nya sudah bisa masuk ke menu. Oke, dan alhamdulillah sudah muncul tampilan kunci layar teman-teman, dan di sini HP-nya sudah tidak restart lagi. Jadi pada kasus kali ini HP Redmi Note 9 yang restart, namun ketika kita cas dia bisa masuk ke menu, itu fix di baterainya. Bisa kita coba jumper fuse ataupun ganti baterai yang baru. Oke, mungkin sekian dari saya tentang cara mengatasi Redmi Note 9 yang restart terus. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.